诸位，告我在人应天元神宗就也不知行舟现在总是出事了，可就麻烦。这是我的元神，只是雪云塔。 Halo semuanya, selamat datang di Ruang Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita kembali melanjutkan series Donghua Wonderland season kelima episode terbaru. Yang mana ini adalah episode yang ke-253 sampai 254. Sebelum kita mulai, lebih baik kita lihat lagi apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Di minggu kemarin, Xingyun telah memberikan salam perpisahan kepada Yuyin. Akibat hal itu jugalah Yuyin pun sadar betapa lamanya Xingyun mencintai dirinya. Namun dia itu tidak kunjung membalasnya. Selain itu Xingyun juga bertemu dengan Zhou. Ia sudah tahu tentang betapa besarnya serangan para iblis dan kondisi terkini umat manusia. Sayangnya Xingyun tidak bisa menghabisi para iblis secara menyeluruh. Sebab sebagai seorang peri, Xingyun tidak boleh terlalu ikut campur dalam masalah dunia fana. Maka karena itulah Xingyun akan menyerahkan semua ini kepada teman-temannya. Tapi tentu saja Xingyun akan memberikan bantuan dengan cara yang tidak melanggar hukum surga, yakni dengan memberikan sedikit darah dewanya kepada teman-temannya. Berhubung ini adalah kekuatan yang besar, jadi Xingyun akan mengawasi teman-temannya dulu. Nah, untuk alasan Xingyun berada di dunia panah ada untuk mencari keberadaan dari Suyun. Ia berharap bisa secepat mungkin menemukan keberadaannya. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Setelah Xingyun memberikan metode perinya, mereka semua pun bisa merasakan kalau sekarang kemampuan mereka telah meningkat. Bahkan di sini Wei yang bisa dan jelas merasakan kalau nyala api yang berada di dalam dirinya kini telah berubah menjadi warna putih. Xiaoyu sampai terkejut dengan perubahan itu. Xingyun memberitahu kalau di alam peri mereka akan mendapatkan lebih banyak kesenangan. Jadi dia itu akan menunggu kedatangan Wei Yang. Hanya saja Wei Yang tidak niatan untuk menjadi peri dulu, sebab sekarang dia memiliki kehidupan yang cukup baik. Ia bisa bermain, minum, dan makan sepuas yang dia mau. Menjadi peri memang bisa hidup selamanya, namun Wei Yang menganggap semua itu tidaklah menyenangkan. Apalagi ia tidak bisa bersenang-senang lagi dengan Xiaoyu. Namun imajinasinya itu langsung dihentikan oleh Xiaoyu. Perkataan Wei Yang tadi tentu saja membuat Xingyun bingung, pasalnya ada begitu banyak orang yang ingin menjadi peri. Namun Wei Yang malah ingin terus bersenang-senang di dunia panah. Bukannya sadar, Wei Yang malah menganggap perkataan Xingyun sebagai pujian. Xiaoyu pun memberikan nasihat kepadanya sebab ia tidak kunjung mengerti apa yang dibicarakan oleh Xingyun. Melihat tingkah laku dari sepasang kekasih itu hanya membuat Xingyun tertawa. 追求成仙飞升。被夸赞了一句，鬼吧就要翘上天。这能一样吗？ Sedangkan Zhou tidak pernah menduga kalau temannya itu akan sangat cepat menjadi peri. Bahkan dengan kemampuan yang sekarang, Xingyun yang dalam kondisi gumpalan jiwa, kemampuannya masih jauh di atas mereka. Wei Yang penasaran sebenarnya Xingyun berada di ranah apa, sampai-sampai bisa membentuk rohnya menjadi sebuah kesadaran. Sebagai seorang peri, melakukan hal ini hanyalah sebuah trik biasa. Tapi hal ini adalah sesuatu yang tidak akan dapat mereka bayangkan. Zhou pun menanyakan tentang rencana Xingyun selanjutnya. Berhubung dia hanyalah sebuah jiwa, jadi Xingyun tidak akan bisa terlalu lama di dunia panah. Setelah mengajari mereka tentang metode peri tertinggi, Xingyun berencana untuk pergi ke keluarga Xingyu demi bisa mengajari hal yang sama kepada mereka. Hanya saja Xingyun tidak tahu apakah dia bisa menjumpai Suyun sebelum gumpalan jiwanya kembali ke alam peri. Zhou meminta Xingyun untuk tidak khawatir, sebab kekasih yang saling mencintai pasti akan kembali bersatu. Jadi dia yakin cepat atau lambat mereka akan kembali bertemu. Sebelum pamit pergi, Xingyun pun menyerahkan dinasti Zhou kepada Zhou dan juga mengandalkan dirinya untuk melindungi semua orang. Sebagai kaisar umat manusia, Zhou bersumpah akan melakukan yang terbaik. Keberanian Zhou itu telah membuat dia layak menjadi seorang peri. Xingyun pun seketika mulai mengingat tentang masa lalunya, yang mana ketika itu kakeknya meminta Xingyun untuk menjadi seorang kaisar yang baik. Mengingat semua itu membuat Xingyun merasa sedih, namun dia tidak ingin memikirkan hal itu, dan hanya memberitahu kalau dirinya teringat akan masa lalu. Ia meminta Zhou untuk selalu bersiap karena semua tanggung jawab akan dia pegang. Ia mengucapkan salam perpisahan, namun Wei Yang berusaha untuk menahannya karena bagaimanapun Xingyun baru saja tiba. Tapi seperti yang mereka tahu kalau waktu Xingyun tidaklah banyak, maka karena itulah dia ingin pergi ke keluarga Xingyu untuk mengajari mereka.
Xingyun juga akan mengajari Yingxa dan Yuyin metode peri tertinggi, karena bagaimanapun mereka berdua lah yang akan menjaga sekte ilahi Tianyuan. Saat juga Xingyun pun memberikan teknik itu. 星云，你这是怎么了？诸位，告我在人应天元神宗。 Setelah memastikan semuanya baik-baik saja, ia pun segera pergi dari tempat ini. Dan sekali lagi membuat Yuyin sedih karena Xingyun meninggalkannya. Xingyun berpindah kepada Suyun dan juga Xingzhao. Adiknya tidak tahu bagaimana kakaknya ini bisa sekuat itu. Selain itu dia juga terkejut setelah tahu kakaknya telah menjadi peri. Ia penasaran apakah bisa menjadi peri juga. Karena bagaimanapun peri merupakan makhluk yang sangat luar biasa. Bahkan sepanjang sejarah hanya sedikit orang yang bisa naik menjadi peri. Suyun menjelaskan kalau ada banyak hal yang masih belum diketahui oleh adiknya. Karena bagaimanapun sesekali orang-orang dari alam peri akan turun ke dunia fana untuk membawa beberapa orang bersamanya ke alam peri. Nah, hal itu jugalah yang terjadi kepada Suyun. Hanya saja Suyun tidak terlalu ingat akan kejadian itu, sebab ingatannya telah dihapus termasuk juga dengan kebersamaannya dengan Xingzhao. Sebagai seorang adik, Xingzhao yakin kalau kakaknya saatlah menderita. Tapi Suyun tidak merasakan hal itu sebab ia tidak ingat bagaimana dengan kehidupan sebelumnya. Berhubung kakaknya itu telah hilang ingatan, jadi Xingzhao penasaran apakah dia juga telah melupakan Xingyun. Suyun berhenti karena entah kenapa ketika mendengar nama Xingyun ada sesuatu dalam ingatannya. Namun sampai saat ini dia masih belum tahu apa saja yang telah terjadi antara dirinya dan juga Xingyun. 你当初就是这样被带走的。我也不觉得。 你什么都忘记了？那你忘记？ 我不知道我和他之前发生。 Xingzhao cukup terkejut karena kakaknya sudah pernah bertemu dengan Xingyun di alam peri. Ia pun penasaran dengan kondisi Xingyun sekarang. Suyun memberitahu kalau saat ini ia masih belum tahu tentang kondisinya. Karena bagaimanapun ia pergi ketika Xingyun masih belum sadarkan diri. Nah, di tengah perjalanan itu mereka pun mendapatkan sedikit gangguan dari angin yang begitu kencang. Suyun penasaran siapakah yang datang kemari. Ya, malah ternyata itu adalah Fan Yin. Kedatangannya kemari tentu saja membuat mereka terkejut. Fan Yin memberikan salam karena mereka sudah lama tidak bertemu. Ia tidak pernah menduga kalau mereka akan bertemu di dunia fana. Ia tahu kalau Suyun begitu berhati-hati kepadanya. Jadi Fan Yin pun meminta untuk tidak takut, apalagi mereka berdua adalah kenalan lama. Meskipun begitu, Suyun tetap berhati-hati kepada Fan Yin, karena bagaimanapun ia sangatlah berbahaya. Berhubung kedatangannya tidak disambut dengan baik, jadi Fan Yin mulai memberitahu kalau saat ia membawa Suyun ke dunia peri, itu semua adalah perintah dari masa tertinggi Jutian. Suyun tahu betul kalau Fan Yin tidak mungkin hanya memberitahukan hal ini saja. Fan Yin membenarkan hal itu dan ia kembali menjelaskan kalau mereka berdua bukanlah musuh. Karena saat itu mereka semua tunduk kepada masa tertinggi Zutian. Jadi Fan Yin berharap kali ini mereka bisa saling bekerjasama. Namun Suyun tidak tertarik dengan tawarannya. Fan Yin meminta agar tidak langsung memutuskan hal itu karena bisa saja Suyun berubah pikiran dan mencari dirinya. Fan Yin juga tahu kalau pria ini adalah adik dari Suyun. Ia pun langsung saja melakukan sesuatu kepadanya. Untung saja Suyun dan cepat melindungi Xingzhao. 我对你所谓的合作没有任，说不定你什么时候会来找我。 Ia pun penasaran sebenarnya apa niatan dari Fan Yin. Karena jika hal itu buruk, maka dirinya tidak akan melepaskannya. Fan Yin hanya tertawa mendengar hal itu. Sepertinya ia tidak niatan untuk bertarung dengannya. Karena tujuan Fan Yin kemari hanya untuk memberitahu kalau Suyun membutuhkan bantuan, ia bisa datang untuk menemui dirinya. Tidak lupa, Fan Yin sedikit menggoda Xingzhao. Di sini Xingzhao ingat betul kalau Fan Yin lah yang membawa kakaknya naik ke alam peri. Suyun membenarkan hal itu dan lebih baik adiknya itu menjauh darinya. Karena bagaimanapun, Fan Yin adalah wanita yang sangat berbahaya. Namun Suyun yakin, jikapun adiknya berusaha keras untuk melarikan diri, Fan Yin pasti akan dengan mudah menemukannya. Jadi satu-satunya hal yang bisa dilakukan oleh Xingzhao adalah berlatih dengan lebih keras. Sebab dengan begitu kekuatannya akan meningkat dan juga bisa memasuki jalan peri secepat mungkin. Xingzhao paham dan akan berjuang keras. Terlihat dan jelas kalau Fan Yin sejak tadi terus mengawasi mereka. Xingzhao berpindah ke keluarga Xingyu, yang mana bisa terlihat dan jelas kalau para iblis terus saja bermunculan untuk menyerang kediaman keluarga Xingyu. Para tetua berusaha dan sangat keras untuk bisa menahan serangan dari para iblis.
Selain itu, mereka juga masih belum mendapatkan kabar apapun dari Xingzhou. Sepertinya pertahanan dari para tetua tidak akan bisa bertahan terlalu lama. Sebab para iblis terus berdatangan dan jumlah yang cukup banyak. Bahkan retakan sudah terjadi pada formasi ini. Para tetua tidak tahu formasi mereka akan bertahan selama apa, tapi yang pasti mereka akan mencoba untuk menahannya sampai Xingzhou datang. Namun sepertinya formasi mereka itu akan segera hancur, karena bagaimanapun para iblis terus melancarkan serangan. Di saat formasi itu telah hancur, ketika juga sebuah serangan pun muncul dan melenyapkan para iblis. Tentu saja ledakan kekuatan ini membuat para tetua terkejut dengan apa yang sebenarnya telah terjadi. Selain itu, para iblis dikalahkan dengan sangat mudah. Pada awalnya mereka mengira itu adalah Xingzhou, tapi mereka langsung terkejut setelah melihat kehadiran dari Xingyun. Di sini Xingyun mendatangi mereka dan juga memberitahu kalau saat ini Suyun dan juga Yanran tidak berada di sampingnya. Sebab yang datang kemari hanyalah secercah jiwanya saja. Namun ia bisa menjamin kalau Yanran aman di alam peri. Hanya saja untuk Suyun sampai saat ini dia belum bisa menemukannya. Xingyun, 大长老，这是我的元神。 只是雪云他。 Para tetua begitu terkesan kepadanya karena bagaimanapun Xingyun sudah berada di ranah peri. Xingyun menjelaskan kalau kedatangan kemari adalah untuk melihat situasi di alam bawah. Ia sungguh tidak menduga kalau serangan para iblis semakin menjadi-jadi dan situasinya lebih buruk dari yang dulu. Berhubung kemampuan Xingyun sudah sangat tinggi, tentu para tetua mencoba untuk meminta bantuan kepadanya. Hanya saja, Xingyun yang datang kemari hanyalah secuil jiwa saja. Jadi tidak mungkin bagi Xingyun untuk terus berada di sini. Selain itu, ada hukuman surga yang melarangnya. Jadi karena itulah Xingyun akan memberikan bantuan dengan cara lain, yakni dengan memberikan para tetua kekuatan besar yang bisa mengalahkan para iblis. Di sini terlihat dan jelas kalau para tetua masih terus menyerap kekuatan darah dewa yang Xingyun berikan. Berhubung kekuatan itu sangatlah besar, jadi tentunya kultivasi dari para tetua akan meningkat dengan sangat mudah. Tidak lama kemudian ledakan kekuatan pun terjadi, yang menandakan kalau prosesnya sudah selesai. Hanya saja di sini Xingyun kelihatan begitu lelah. Para tetua menjadi panik melihat kondisinya. Xingyun pun segera memulihkan dirinya karena dia itu sadar kalau waktunya untuk berada di dunia bawah tidak lama lagi. Ia pun menenangkan para tetua sebab setelah dirinya memberikan darah dewa, kekuatan jiwanya pun tentu akan semakin melemah. Mungkin tidak lama lagi dirinya akan ke alam peri. Mereka mencoba menyarankan Xingyun untuk beristirahat. Hanya saja ia menjelaskan kalau jiwanya tak bisa dipulihkan. Jadi karena waktunya sudah semakin menipis, ia pun memilih untuk pergi mengunjungi kediaman Suyun. Tetua Agung yang mengantarkannya, tapi Xingyun melarang. Sebab mereka itu harus berlatih dengan cepat agar bisa meningkatkan kultivasi mereka. Pada akhirnya hanya Xingyun saja yang pergi ke kediaman Suyun. Bisa terlihat kalau tempat ini cukup kacau, seakan-akan tidak ada yang mengurusnya. Padahal dulu kediaman Suyun ini cukup indah dengan dihiasi oleh berbagai bunga dan tanaman lainnya. Xingyun merasa manusia sangatlah tidak berdaya. Karena di saat ia tidak peduli dengan orang itu, orang ini tiba-tiba saja masuk ke dunianya. Namun di saat dirinya mulai peduli, orang itu malah menghilang dan meninggalkan dunianya. Di tengah rasa penyesalan Xingyun, secara mengejutkan Suyun datang dan berada tepat di belakang Xingyun. Hal ini tentu saja membuat dirinya sangat terkejut sekaligus menjadi sangat terharu, karena akhirnya ia bisa menemukan Suyun. Xingyun dage. Sayangnya momen itu terganggu dengan kehadiran dari Xingzhou. Ia pun menjadi sangat terkejut ketika melihat Xingyun. Tidak yang mengganggu reuni mereka, Xingzhou pun segera menjauh. Sedangkan untuk Suyun sendiri penasaran mengenai kedatangan Xingyun kemari. Xingyun merasa kalau Suyun sudah mengingat tentang tempat ini. Namun sayang sekali Suyun masih belum mengingat apapun. Selain itu dia hanya diberitahu oleh adiknya kalau ini adalah tempat di mana dia dulu tinggal. Sayang sekali Suyun tidak tahu apa-apa tentang tempat ini. Dan bahkan ia merasa baru pertama kali datang kemari. Ketika ia menyentuh kursi rodanya, saat juga ia merasakan sakit di kepalanya.
Yang mana itu terjadi karena potongan-potongan ingatan dari masa lalunya. Mendengar teriakan dari kakaknya, Xingqiu pun segera masuk. Sedangkan Xingyun berusaha untuk memberikan bantuan dengan menyalurkan sedikit kekuatannya. Ia menenangkan Xingqiu karena Suyun akan baik-baik saja. Mungkin saat ini beberapa ingatan masa lalunya telah muncul dan membuat jiwanya terganggu. Suyun pun jatuh pingsan dan langsung dibawa masuk oleh Xingyun. Di sini Xingqiu sudah mendengar cerita dari kakaknya tentang petualangan mereka di alam peri. Ia merasa mereka sangat beruntung karena kini kekuatan mereka sudah meningkat dengan sangat pesat. Bahkan kini kakaknya sudah jauh melebihi dirinya. Ketika mereka masuk ke dalam rumah, Xingqiu merasa kalau seharusnya dia pergi saja. Sebab dia yakin kehadirannya hanya akan mengganggu mereka. Selain itu, Xingyun juga sudah berada di sini, jadi ia dan juga kakaknya pasti akan aman berada dalam penjagaannya. Nah, Xingqiu juga tidak keberatan jika Xingyun melakukan sesuatu kepada kakaknya yang sedang tertidur. Ia bahkan berjanji akan merahasiakan hal itu. Tentu saja Xingyun tidak akan melakukan apapun. Namun Xingqiu tahu betapa rindunya Xingyun dengan kakaknya. Ia yakin jika kakaknya mengingat tentang Xingyun, pasti Suyun tidak akan keberatan. Xingyun berusaha meyakinkan kalau dia tidak mungkin berbuat macam-macam kepada Suyun. Namun Xingqiu yang salah paham memutuskan untuk tetap pergi karena tidak ingin mengganggu kesenangan mereka. Alhasil Xingyun pun tidak bisa menjelaskan lagi. Dan kini dia hanya bisa menatap Suyun yang sedang tak sadarkan diri. Di sini Xingyun meminta maaf karena tak bisa melindungi Suyun, bahkan sampai membuatnya begitu menderita. Xingyun juga merasa menyesal karena selama ini ia hanya selalu berpikir untuk menjaga dunia. Sampai ia pun sadar kalau yang selama ini dirinya inginkan hanyalah hidup bersama dengan orang-orang yang dirinya cintai sampai akhir hayatnya. Semua ini baru Xingyun sadari ketika Suyun dibawa ke alam peri dan melupakan dirinya. Akhirnya Xingyun pun sadar kalau di dalam hatinya terdapat Suyun. Namun kondisi malah menjadi seperti ini. Dia pun merasa kalau ini adalah hukuman yang harus dirinya terima. Xingyun yang mencoba menyentuh Suyun terkejut karena perlahan-lahan jiwanya akan segera menghilang. Masalah tidak berhenti sampai di situ saja, karena Suyun mulai tidak tenang. Melihat hal itu Xingyun pun berusaha untuk membantunya. Meskipun saat ini kondisinya juga tidak baik-baik saja. Xingyun pun terus berusaha menyalurkan kekuatannya. Hal itu membuat kondisi Xingyun semakin parah karena kekuatan jiwanya sudah hampir habis. Sayangnya Xingyun tak bisa berhenti, karena ketika juga Suyun mulai kembali merasakan rasa sakit, yang membuat Xingyun akhirnya mulai memberikan kekuatannya lagi kepada Suyun. Ia terus berjuang agar Suyun bisa segera sadar, namun Suyun hanya mengerang kesakitan saja. Xingyun berusaha menanyakan tentang bagaimana kondisinya sekarang. Tapi Suyun tidak bisa menjawab dan terlihat kalau di kepalanya terdapat sebuah formasi. Nah, di sisi luar, Xingqiu ini sedang menguping. Hanya saja dia itu cuma mendengar desahan manja dari Xingyun dan juga kakaknya. Alhasil ia pun mulai berpikir yang aneh-aneh terhadap mereka. Namun Xingqiu tidaklah keberatan dan justru malah senang. Kembali ke dalam, yang mana Xingyun masih berusaha untuk memberikan bantuan kepada Suyun. Tapi dia itu harus berjuang sedikit lebih keras sebab esensi jiwanya sudah semakin melemah. Dan kapanpun dia itu bisa menghilang. Xingyun penasaran kemanakah Xingqiu pergi, sebab ia membutuhkan bantuan untuk menjaga kondisi Suyun. Nah, pada akhirnya Xingyun pun mulai menyadari sesuatu ada yang tidak beres dalam lautan kesadaran Suyun. Jadi dia pun segera masuk untuk mengecek apa yang sebenarnya terjadi. Alhasil ia pun sangat terkejut karena ada sebuah segel kutukan yang dipasang dalam lautan kesadaran Suyun. Selain itu Xingyun juga merasa ada yang aneh terhadap kutukan itu, karena entah kenapa kutukan ini begitu tidak senonoh. Xingyun pun penasaran sebenarnya siapa yang telah menanamkan kutukan ini. Nah, kain-kain yang berada di sekitaran Suyun mulai menarik Xingyun ke dalam segel kutukan ini. Alhasil Xingyun pun masuk dan menjadi sangat dekat dengan Suyun. Ia begitu penasaran apa yang sebenarnya telah terjadi. Selain itu, Xingyun juga tidak bisa berbuat apa-apa untuk bisa melarikan diri, karena kain-kain itu mengikat mereka dan menyatukan mereka.
Xion berpindah keluar, yang mana kini kondisi jiwa Xingyun benar-benar sudah habis. Ia pun jatuh pingsan, tapi jatuhnya agak aneh, karena dia itu malah memeluk Suyun. Secara perlahan, kekuatan jiwa Xingyun pun pergi meninggalkan kediaman Suyun. Untung saja setelah Xingyun pergi, kondisi Suyun ini bisa dikatakan baik-baik saja dan tidak mengalami sakit kepala lagi. Di sisi luar, Xingqiu begitu penasaran mengapa Xingyun dan juga kakaknya bermain saat lama. Bahkan ini sudah hampir subuh. Xingqiu mulai kepikiran apakah dia juga harus mencari wanita yang dirinya cintai. Namun Xingqiu berusaha untuk melupakan hal itu, sebab kondisinya sekarang tidaklah baik-baik saja. Untuk melindungi dirinya saja serta sulit, jadi dia itu tidak ingin membawa orang lain dalam kesulitannya. Kembali kepada Suyun, yang mana secara perlahan dia pun mulai sadarkan diri. Dan tak lama kemudian dia pun menjadi kebingungan sebenarnya apa yang telah terjadi kepada dirinya. Semua ingatan yang barusan terjadi pun segera masuk ke dalam ingatannya dan membuat Suyun menjadi marah kepada Xingyun. Hal ini tentu saja membuat adiknya terkejut. Tidak lama kemudian Suyun pun keluar dari kamarnya dengan perasaan yang amat sangat marah. Ia terus-menerus menanyakan keberadaan dari Xingyun. Namun kemanapun ia melihat, Suyun tidak kunjung melihat lubang hidung dari Xingyun. Xingqiu pun penasaran sebenarnya apa yang telah terjadi. Karena yang dia tahu, Xingyun sejak tadi berada di dalam kamar bersama kakaknya. Selain itu, ia tidak pernah melihatnya keluar. Padahal itu semakin membuat Suyun penasaran kemanakah Xingyun pergi. Xingqiu menanyakan apa yang telah Xingyun lakukan sampai membuat kakaknya marah. Melihat ekspresi dari Suyun semakin membuat Xingqiu salah paham. Ia pun memberikan nasihat kepada kakaknya karena meskipun Xingyun telah berbuat tidak benar, namun itu merupakan hal yang bagus untuk kakaknya. Perkataan itu justru membuat Suyun menjadi sangat marah. Xingqiu yang panik berusaha untuk menenangkan kakaknya. Apalagi sebelum Suyun hilang ingatan, dia itu sangatlah dekat dengan Xingyun. Ia pun merasa senang karena mereka telah meresmikan hubungan dan mungkin tidak lama lagi ia itu akan mendapatkan seorang keponakan. Suyun berjanji jika adiknya mengatakan hal itu lagi, maka dirinya akan memberikan hukuman. Hal itu sempat membuat Xingqiu takut, tapi ia tidak bisa membantu kakaknya karena sejak tadi dia itu masih belum melihat keberadaan dari Xingyun. Mungkin saja dia itu menghindar dari amukan kakaknya. 对你不好的事情，但是这不是很好？不，我不是那个意思。到地社的一队修成正果了，再给我生一个小。天半个月下不来床。 Bukannya tenang, Suyun malah menjadi semakin marah, apalagi Xingyun sudah melakukan sesuatu yang sangat keterlaluan kepada dirinya. Xingqiu terus menjelaskan kalau dulu kakaknya itu memang ingin bersama dengan Xingyun, tapi Suyun tidak ingin mendengarkan hal itu dan berjanji akan menghabisi Xingyun. Amukan Suyun itu tentu membuat Xingqiu ketakutan. Tapi bukannya berhenti, Xingqiu terus menanyakan apakah kakaknya akan memiliki anak bersama dengan Xingyun. Suyun kembali memberikan peringatan. Namun meskipun sangat takut, nyatanya Xingqiu terus membahas keponakannya. Akibat tindakan yang sabaran itu telah membuat Xingqiu mendapatkan hukuman dari Suyun. Xion berpindah ke tempat Fan Yin berada, yang mana dia itu sedang menunggu para bawahannya, yakni adalah para iblis. Fan Yin meminta mereka untuk membawa Xingqiu kepadanya, namun dia memberikan peringatan untuk tidak membuatnya terluka. Para iblis paham dan segera pergi. Fan Yin yakin setelah dirinya berhasil menyerap semua kultivasi dari masta tertinggi Jutian, maka tidak akan ada lagi yang mampu menjadi lawannya. Sebelum melakukan pergerakan itu, ia harus menyiapkan rencana dengan baik. Yang mana Fan Yin akan menggunakan beberapa kekuatan di alam perih yang masih bisa dirinya manfaatkan. Xion berpindah kepada Lin Yang, yang mana itu sedang asik membaca buku. Namun dia itu langsung dikejutkan dengan sebuah fenomena aneh di langit sekte mereka. Hal itu seketika saja membuat Lin Yang terkejut dan bergegas pergi untuk menemui tetua Su. Xion berpindah ke istana yang mana tetua Su itu lagi asik bermasaan dengan Yu Yin. Hingga tidak lama kemudian ia merasakan fluktuasi yang aneh. Yun Yin yang tidak tahu apa-apa mulai dijelaskan oleh tetua Su kalau segel penyegelan iblis telah longgar. Ia yakin ada seseorang yang telah merusak mantra yang dirinya ciptakan. Andai saja segel penyegelan iblis itu pecah, maka iblis surgawi akan datang kemari. Jika semua itu terjadi, maka bisa dipastikan kalau alam peri akan terjerumus ke dalam bencana yang besar. Tetua Su harus segera mencari tahu secepat mungkin dalang yang menghancurkan segel ini. Tapi dia sadar betul kalau kekuatan Gunung Xuanyu mereka tidak akan cukup untuk menghadapi masalah sebesar ini. Jadi mereka harus menghubungi sekte-sekte lain. Sesaat kemudian, Ling Yang pun datang.
Ia menjelaskan apa yang telah terjadi dan juga menyarankan untuk segera menyatukan kekuatan dengan sekte peri yang lain. Tetua Su setuju dan meminta Lin Yang untuk menghubungi sekte peri lain dan sekaligus mencari dalang di balik semua ini. Lin Yang paham dan ia pun segera pergi untuk menjalankan perintah dari Tetua Su. 那现在我们得召集其他宗门，赵应松道，此事非同小可。天门一起联手找出幕。 Karena saat itu kekuatan jiwa Xingyun sudah habis, maka dia pun segera kembali ke tubuh fisiknya. Ia yang terbangun langsung melihat Yan Kan dan juga kebingungan kemana bajunya. Mendengar suara Xingyun membuat Yan Kan menjadi sangat senang dan langsung memeluknya. Karena bagaimanapun dia itu sudah menunggu Xingyun bangun. Xingyun berusaha menenangkan Yan Kan dan memastikan kalau kondisinya baik-baik saja. Ia pun penasaran sebenarnya apa yang telah terjadi kepada dirinya. Yan Kan pun menjelaskan kalau sudah setengah bulan Xingyun tidak sadarkan diri. Ia pun sempat berpikir yang tidak-tidak mengenai Xingyun. Hal itu membuat Xingyun sangat terkejut. Ia terus saja menenangkan Yan Kan yang sedang menangis. Yan Kan akhirnya sedikit tenang dan mulai memberitahu kalau selama setengah bulan Xingyun itu tidak kunjung sadarkan diri. Bahkan dia itu sering mengigau omong kosong. 你已经昏迷了半个月。半个月，这么久。这半个月的时间。 Selama ia tidak sadar itu, Yan Kan-lah yang selalu berada di sisinya. Xingyun sedikit malu apalagi ketika Yan Kan mengatakan kalau telah terjadi sesuatu kepada dia ketika mengganti selimut Xingyun. Hanya saja Yan Kan tidak bisa mengatakan hal itu, karena ini sangatlah memalukan. Jadi dia itu hanya mengatakan kalau tubuh Xingyun sangatlah panas. Dan ketika ia mencoba untuk meredakannya, Xingyun malah berbicara omong kosong. Hal itu tentu saja membuat Xingyun malu. Untung saja Yan Kan tidak menyalahkan Xingyun karena saat itu dia tidak sadarkan diri. Jadi dia tidak tahu apa yang terjadi. Xingyun pun meminta maaf atas perbuatannya kepada Yan Kan. Yan Kan tidak mempermasalahkan hal itu karena semua itu dia lakukan dengan senang hati. Sejak dulu Yan Kan sudah menentukan hatinya kalau apapun yang terjadi dan bagaimana kondisinya, dia itu akan selalu berada di samping Xingyun. Xingyun pun memahami apa yang dia katakan. Selain itu, takdir mereka memang sudah lama saling terikat. Jadi Xingyun berjanji dirinya akan selalu melindunginya. Ia juga telah mengetahui perasaan Yan Kan kepadanya. Mendengar itu mereka berdua pun saling berpelukan. 在你的身边。哪怕是死。 Xingyun berpindah kepada Guru Diju, yang mana ia sudah tahu kalau Xingyun telah sadarkan diri. Ia merasa senang kalau muridnya itu sudah memahami takdirnya. Alasan perasaan inilah yang membuat Guru Diju tidak bisa membantu Xingyun dalam mengejar takdirnya. Sebab semua itu harus dirinya lakukan sendiri. Di sana juga Diju pun melihat sesuatu yang membuatnya terkejut. Ia sungguh tidak menduga petaka besar di alam peri akan segera terjadi. Sebelumnya Diju ini memang belum memahami hal itu. Namun seiring berjalannya waktu dia akhirnya paham. Ia takut petaka yang akan datang ini akan membuat begitu banyak orang meninggoy. Bahkan bisa saja membuat lautan darah. Kemungkinan besar perang akan segera mereka hadapi. Xingyun berpindah kepada Xingyun dan juga Yan Kan yang sedang asik bermesraan. Di saat mereka akan segera berciuman, Diju pun datang di waktu yang tidak tepat dan membuat Xingyun maupun Yan Kan malu. Xingyun berusaha untuk menjelaskan, namun gurunya sudah tahu apa yang dilakukan oleh Xingyun. Jadi tidak ada yang salah paham di antara mereka. Mendengar hal itu malah membuat mereka semakin malu. Diju tidak membahas hal itu dulu dan meminta Xingyun untuk mengenakan pakaiannya. Sebab mereka itu akan pergi ke Gunung Xuanyu. Karena tidak lama lagi Gunung Xuanyu akan mendapatkan masalah besar. Xingyun paham dan akan segera bersiap pergi. 我不是。 什么不是我想的？赶紧穿衣服，我孙呢？要有麻烦了。是。 Di saat mereka telah berada di luar, Xingyun penasaran apa yang telah terjadi kepada Gunung Xuanyu. Ternyata di sana akan terjadi petaka antara langit dan bumi. Semua itu memiliki hubungan dengan Xingyun. Karena bagaimanapun takdir tertinggi Xingyun sangatlah berkaitan dengan langit dan bumi. Tentu saja hal itu membuat Xingyun kebingungan. Jadi Diju menjelaskan kalau Xingyun sudah tahu kalau tubuhnya mengalir darah dewa. Jadi petaka langit dan bumi akan menjadi sebuah ujian petaka takdir dewa Xingyun. Hal itu seketika saja membuat Xingyun terdiam. Nah, sayang sekali episode pada hari ini harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya.
yang mana terlihat kalau Tetua Su sedang menemui para Raja Peri lainnya. Ia memberitahu kalau dunia peri akan mengalami bencana besar. Maka karena itulah semua sekte peri harus saling bekerjasama dalam hentikan bencana besar itu. Inilah alasan mengapa Raja Peri Su memanggil para Raja Peri lainnya dari semua sekte. Dia yakin kalau mereka semua pasti menyadari kalau segel sihir akan hancur dan membuat bencana besar terjadi. Mengetahui segel sihir akan hancur seketika saja membuat para Raja Peri terkejut. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.